Siapa sih orang terkaya nomor 10 seantero Indonesia? Punya uang 61,68 triliun rupiah. Berapa tuh angka nolnya? Banyak banget lah ya. Dan kamu tahu nggak? Usahanya ada di mana-mana. Dan pastinya sangat dekat dengan keseharian kita. Ada yang tahu siapa? Simak video ini sampai selesai ya. Halo guys, balik lagi di channel Bisa Yuk, channel yang membahas kisah-kisah inspiratif dari orang-orang kaya dan sukses di Indonesia maupun di dunia, yang pastinya akan memberikan kamu inspirasi dan semangat untuk terus mengejar mimpi kamu. Siapa sih yang nggak tahu Alfamart, Alfamidi, atau Alfa Express? Minimarket yang saya sebutkan tadi pasti udah tidak asing lagi di telinga kita, karena lokasinya ada di mana-mana, bahkan sangat dekat dengan rumah kita. Episode kali ini kita akan bercerita tentang sang maestro minimarket, Bapak Djoko Susanto. Mau tahu kisah saya? Sini saya ceritain. Djoko Susanto lahir di Jakarta tanggal 9 Februari 1950. Sekarang berarti umurnya 73 tahun. Lahir dari pasangan Kwok Mantoh dan Wong Satnyo. Djoko Susanto memiliki 3 anak dari istri yang bernama Liliana Tanuwijaya. Djoko adalah anak ke-6 dari 10 bersaudara. Ia mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Tionghoa, Beihua, dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Tionghoa, Pak Chung. Pada tahun 1965, Djoko melanjutkan studi ke Sekolah Menengah Atas Pak Chung. Lokasinya kini menjadi SMA Negeri 10 Jakarta. Tapi waktu kelas 1 SMA, sekitar tahun 1966, Djoko remaja terpaksa harus putus sekolah karena pemerintah Indonesia menutup sekolah-sekolah Tionghoa. Pada tahun 1967, di usia 17 tahun, ia mulai mengelola usaha milik orang tuanya, yaitu sebuah kios sederhana dengan nama Toko Sumber Bahagia di dalam Pasar Arjuna, yaitu sebuah pasar tradisional di Jakarta. Kios tersebut menjual bahan pokok. Selanjutnya, ia juga menjual rokok dan akhirnya berfokus hanya pada penjualan rokok. Kesuksesannya ini menarik perhatian dari Putra Sampurna yang mempunyai salah satu perusahaan rokok, tembakau, dan cengkeh terbesar di Indonesia saat itu. Mereka bertemu pada awal 1980 dan pada tahun 1985 mereka bekerja sama untuk membuat 15 kios di beberapa lokasi di Jakarta. Pada 27 Agustus 1989 lahir produk kerjasama lain mereka, yaitu Alfa Toko Gudang Rabat yang mempunyai konsep supermarket. Nama Alfa kemudian digunakan karena bersifat netral, tidak mengandung salah satu nama kedua orang pendirinya. Alfa Toko Gudang Rabat inilah yang menjadi cikal bakal kesuksesan Djoko Susanto dengan merek dagang Alfa. Gurita bisnis retail Djoko berkembang pesat pada tahun 2002. Lalu mengakuisisi 141 toko dan mengganti namanya menjadi Alfamart. Djoko Susanto mengambil alih kepemimpinan Alfamart pada tahun 2005. Ini terjadi menyusul pergeseran kepemilikan saham mayoritas PT Hanjaya Mandala atau HM Sampurna ke raksasa rokok Philip Morris International. Djoko kemudian membeli mayoritas saham bisnis retail ini dari Philip Morris International. Philip Morris International menjual 70% saham HM Sampurna di bidang usaha retailnya ke Djoko, karena perusahaan rokok itu ingin berfokus ke produk utamanya. Di bawah kendali penuhnya sendiri, Djoko kemudian mengembangkan bisnis retail PT Sumber Alfa Riyatrijaya Tbk yang menjalankan lebih dari 5.500 toko di bawah beberapa merek seperti Alfamart, Alfa Express, Alfamidi, dan Lawson. Pada tahun 2007, Djoko mendirikan Alfamidi dengan badan hukum bernama PT Midimart Utama. Ini merupakan salah satu idenya dalam diferensiasi merek yang berakhir sukses. Namun, tidak semua usahanya sukses. Alfa Supermarket yang awalnya bernama Alfa Toko Gudang Rabat akhirnya harus dijual kepada Carrefour. Hal ini karena Alfa Supermarket tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan, akibat kalah bersaing dengan supermarket lain. Akhirnya ia fokus pada retail minimarket. Langkah Djoko tepat dalam menginvestasikan uangnya ke Alfamart dan Alfamidi. Hal ini ditandai dengan semakin menjamurnya gerai Alfamart di berbagai daerah dan terbentuknya kerjasama Alfamidi dengan Lawson. Di bawah kepemimpinan Djoko, Alfamart melantai ke bursa dengan kode saham AMRT pada tahun 2009. Harga sahamnya tercatat di kisaran Rp2.550 per lembar pada penutupan Senin 12 Desember 2022. Ini menandai peningkatan 107,32% dari awal tahun. Djoko kemudian memperluas portofolio bisnisnya. Pada tahun 2012,
Alfamart mendirikan PT Sumber Indah Lestari. Ini merupakan anak usaha yang bergerak di bidang kosmetik. Selain diversifikasi, Alfamart juga melakukan ekspansi seperti mulai membuka gerai baru di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2012. Selain bisnis retail, Joko juga menjalankan usaha lain, yaitu membeli saham Northstar sebesar 65% pada tahun 2013 dan mendirikan Yayasan Budi Mulia. Melalui Yayasan Pendidikan Bunda Mulia yang didirikan pada tahun 1986, Joko Susanto mendirikan Universitas Bunda Mulia dan Sekolah Bunda Mulia. Di Yayasan Pendidikan Bunda Mulia, ia menjadi pendiri dan penasehatnya. Tahun 2003, Yayasan Pendidikan Bunda Mulia mengembangkan kampus yang berlokasi di Jalan Lodan Raya Nomor 2 Jakarta Utara dengan luas tanah 45.000 meter persegi. Dan pada tahun 2017 mendirikan gedung kampus di Alam Sutera, Tangerang Selatan. Alfamart adalah pemilik jumlah gerai minimarket terbesar nomor 2 di Indonesia. Jumlah gerai Alfamart hanya kalah dari Indomaret. Pada 2021, jumlah gerai Alfamart sudah mencapai 16.492 gerai di seluruh Indonesia. Alfamart mencatatkan peningkatan jumlah gerai sebesar 112,5% dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2012, gerai Alfamart baru mencapai 7.760 gerai. Dengan demikian, ada 8.732 gerai baru yang dibangun Alfamart dalam periode 1 dekade terakhir. Pada 2021, Alfamart mencatatkan pendapatan sebesar 84,9 triliun. Laba bersih pun tercatat sebesar 1,95 triliun. Penjualan total minimarket tercatat sebesar 182,8 triliun pada tahun 2021. Nilai penjualan ini melebihi nilai penjualan supermarket dan hipermarket yang digabung. Pada Juni 2022, Joko memperluas bisnisnya ke sektor keuangan. Alfamart mengakuisisi 2,2% saham PT Bank Aladin Syariah dengan investasi 500 miliar rupiah. Dari penjualan minimarket dan gurita bisnisnya itulah, Joko Susanto sekarang berada di ranking nomor 10 sebagai orang terkaya di Indonesia. Kita tanya aja langsung ke orangnya ya. Gimana Pak perasaannya jadi orang terkaya nomor 10 di Indonesia? Seneng banget dong, bisa mengembangkan usaha sampai sebesar ini pasti bangga dan seneng pastinya. Oh iya, sekarang ada berapa jumlah gerai Alfamart? Jumlah gerai Alfamart ada 17.800 lebih. Corporate Communication GM Alfamart, Rani Wijaya, mengatakan hingga Desember 2022, jumlah gerai Alfamart bertambah menjadi 17.816 gerai. Dari tahun sebelumnya sebanyak 16.492 gerai. Dia mengatakan target Alfamart pada tahun 2023 adalah membuka gerai-gerai di wilayah Indonesia Timur. Apakah ada pesan dan nasihat dari Bapak Joko untuk kita-kita yang lagi semangat memulai usaha? Jangan menyerah, terus semangat, terus berusaha. Oke, itulah cerita tentang sang maestro minimarket Joko Susanto. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi kita dan tetap semangat untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.